Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 sebelumnya perkenalkan, saya Ferdi Budiman Ramadan dan ada teman saya Teguh Bagus Saputra dan Sri Mulyani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan materi mengenai neural network berdasarkan video pembelajaran dari YouTube Kuliah Informatika sebagai sumbernya. Lalu materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Machine Learning. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan pengertian dari neural network itu sendiri, jenis kemampuan neural network, hubungan jenis saraf manusia dengan JST, kemudian arsitektur JST, neuron, koneksi, dan bobot, serta proses pembelajaran pada neural network. Nah, neural network itu sendiri atau jaringan saraf tiruan merupakan metode dalam kecerdasan buatan untuk meniru cara kerja otak manusia dalam proses informasi. Nah, neural network dibuat karena para ilmuwan melihat bahwa otak manusia mampu mengenali pola yang sangat baik, contohnya untuk mengenali wajah, mengenali suara, membaca tulisan, dan mengambil keputusan. Nah, karena itu dibuatlah sistem komputer yang meniru cara kerja neuron pada manusia. Neural network dapat belajar dari data sehingga sistem dapat melakukan prediksi, klasifikasi, dan pengenalan pola secara otomatis. Saat ini neural network digunakan pada artificial intelligence, face recognition, mobil otomatis, chatbot, dan media sosial. Nah, kemampuan dari neural network itu sendiri di sini saya akan bahas 3 terkait klasifikasi, prediksi, dan clustering. Klasifikasi ini bakal digunakan untuk mengelompokkan data ke kategori tertentu. Kemampuan kedua adalah clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Kemampuan ketiga adalah prediksi atau prediksi. Prediksi digunakan untuk memperkirakan nilai berdasarkan data sebelumnya. Nah, di sini untuk klasifikasi kan proses mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Nah, pada neural network system mempelajari pola dari data sebelumnya untuk menentukan kategori suatu data yang baru. Contohnya adalah email spam. Neural network mempelajari kata-kata tertentu seperti promo, hadiah, dan donasi. Nah, jika pola tersebut muncul, maka email dapat dikategorikan sebagai spam. Nah, contoh lain dari klasifikasi wajah, sistem pelajari bentuk mata, hidung, dan wajah seseorang untuk mengenali identitasnya. Kemudian di berikutnya untuk klasifikasi COVID-19, data gejala pasien digunakan untuk menentukan apakah pasien positif atau negatif COVID. Nah, pada klasifikasi, output yang dihasilkan berupa kategori atau label tertentu. Prediksi merupakan proses memperkirakan suatu nilai berdasarkan data sebelumnya. Berbeda dengan klasifikasi, prediksi menghasilkan output berupa angka atau nilai tertentu. Contohnya adalah ketika prediksi cuaca, neural network akan pelajari data suhu, tekanan udara, dan kelembapan untuk memperkirakan cuaca. Contoh lainnya, sistem mempelajari data harga sebelumnya untuk memperkirakan harga di masa depan. Selain itu, neural network juga dapat digunakan untuk prediksi wajah untuk perubahan usia seseorang. Prediksi sangat berguna pada bidang ekonomi, kesehatan, dan teknologi. Nah, jaringan saraf tiruan. Neural network terinspirasi dari sistem saraf biologis manusia. Dalam tubuh manusia terdapat miliaran neuron yang saling terhubung. Nah, neuron ini berfungsi menerima, mengirim, dan memproses informasi. Nah, ketika manusia melihat sesuatu atau mendengar suara atau merasakan sentuhan, neuron akan mengirim sinyal ke otak. Kemudian otak akan memproses informasinya, lalu menghasilkan respon. Nah, konsep inilah yang ditiru oleh neural network. Pada jaringan saraf tiruan, data diterima sebagai input, kemudian diproses pada hidden layer, kemudian menghasilkan output. Nah, karena meniru sistem saraf manusia, maka disebut juga jaringan saraf tiruan atau neural network.
Nah, pada ini ditampilkan terkait gambar neuron biologis manusia. Neuron merupakan saraf utama untuk membawa informasi dalam tubuh. Nah, terdapat beberapa bagian neuron yaitu eh, dendrit, nukleus akson, dan sinapsis. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima sinyal, nukleus berfungsi mengatur aktivitas neuron, kemudian aksonnya berfungsi mengirim sinyal neuron lain, sedangkan sinapsisnya bakalan merupakan penghubung antar neuron. Bagian-bagian neuron ini menjadi inspirasi utama dalam pembuatan neural network. Nah, di sini pada gambar ini terdapat sebuah coklat. Sistem saraf manusia bekerja saat kita makan coklat. Nah, ketika lidah ini merasakan sel saraf pada lidah lain, lidah menerima rangsangan, kemudian sinyalnya bakalan dikirim ke otak melalui jaringan saraf. Nah, otak memproses sinyal tersebut dan memberikan respon berupa rasa manis atau coklat. Nah, proses ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bekerja menggunakan sistem pengiriman sinyal antar neuron. Nah, konsep ini kemudian ditiru oleh neural network pada komputer. Lalu sini sistem saraf manusia mata. Nah, pada contoh ini dijelaskan bagaimana mata bekerja ketika melihat suatu benda, lalu mata menerima cahaya dalam bentuk objek sebagai rangsangan, kemudian informasi tersebut dikirim ke otak melalui sinyal neuron. Nah, kemudian informasi tersebut dikirim otak dalam bentuk sinyal melalui neuron. Otak memproses sinyal tersebut sehingga manusia dapat mengenali benda yang dilihat. Nah, misalnya manusia dapat mengenali apel di sini. Nah, konsep pengenalan objek ini juga digunakan pada artificial intelligence dan computer vision. Nah, terdapat 3 bagian utama yaitu input layer sebagai jaringan saraf tiruan, hidden layer, dan output layer. Nah, input layer ini bakalan menerima data mentah seperti angka, gambar, atau suara. Nah, kemudian data diproses pada hidden layer menggunakan perhitungan matematis dan bobot. Setelah proses selesai, hasil akhirnya ditampilkan pada output layer. Semakin banyak hidden layer, maka kemampuan jaringan dalam mengenali pola. Nah, di sini bakalan dilanjutkan oleh teman saya, Teguh Bagus. Oke, kita masuk ke bagian studi kasus, di mana ada studi kasus pertama yaitu tentang rekrutmen pegawai. Nah, untuk rekrutmen pegawai ini, kita mempunyai 4 input layer, di mana ada IPK, wawancara, psikotes, dan pengalaman. Dari keempat input layer ini akan diproses dengan beberapa hidden layer, dimulai dari set 1, set 2, set 3, sampai set N. Nah, kemudian setelah diproses oleh hidden layer, itu dia akan keluar outputnya berupa 1 atau 0, yaitu diterima atau ditolak. Sekarang kita masuk ke studi kasus kedua, yaitu klasifikasi spam. Nah, di klasifikasi spam itu kita mempunyai input layernya itu ada beberapa. Yang pertama, untuk inputnya ada kata selamat, donasi, hadiah, dan input XM-nya itu ada dokumen. Nah, dari beberapa input ini dia akan diproses apakah ketika dideteksi dari si input ini di hidden layer ini apakah dia termasuk ke kategori spam atau bukan. Nah, jadi di outputnya itu dia akan keluar antara 1 atau 0, yaitu antara spam atau bukan spam. Nah, di studi kasus ini atau di klasifikasi model ini dia bisa kita pakai 2 output atau 1 output. Nah, untuk 2 outputnya itu bisa kita lihat nanti bisa kita labelkan atau kita kasih kelas, di mana Y1-nya adalah spam dan Y2-nya adalah adalah bukan spam.
Selanjutnya ada studi kasus klasifikasi penyakit. Nah, untuk studi kasus ini, di input layernya itu akan diisi dengan gejala-gejala penyakitnya, berupa dari gejala penyakit pertamanya, gejala kedua apa, gejala ketiganya apa, dan seterusnya. Nanti dari gejala ini akan diproses di hidden layer, akan dihitung di hidden layer apakah dia akan masuk ke kategori penyakit Y1, penyakit Y2, penyakit Y3, atau penyakit YK, di mana ini adalah output atau gejalanya, outputnya di mana gejala 1 bisa menimbulkan penyakit apa. Begitu juga dengan gejala 2, dia bisa menimbulkan penyakit apa. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu tentang digit recognition. Nah, di digit recognition ini inputnya itu berupa, kita ngambil contoh dari gambar, di mana gambarnya ukurannya 13 kali 10 pixel, dimulai dari pixel pertama atau X1, dimulai dari pojok kiri atas, terus pixel kedua, itu X2-nya atau input layer keduanya, dan seterusnya sampai pixel ke 130 di bagian pojok kanan bawah ini, dia adalah pixel 130, maka akan disebut dengan X130. Nah, kemudian di pixel ini, dia akan diproses di hidden layer apakah dia akan menghasilkan angka berapa. Nah, untuk outputnya itu dia punya beberapa output karena angka itu dari itu cuma sampai 10. Jadi outputnya bisa kita katakan sampai 10, mulai dari Y1, Y2, Y3 sampai dengan Y10. Nah, ketika si pixel 1 ini, X1 ini ketika diproses dia berupa angka 1, maka akan keluarnya di Y1, karena Y1-nya kita klasifikasi menjadi input untuk angka 1, dan begitu juga dengan output-output yang lainnya. Selanjutnya studi kasus tentang speech recognition. Nah, di speech recognition ini adalah studi kasus tentang mengklasifikasi warna atau mendeteksi warna. Nah, mendeteksi warna atau mendeteksi suara. Nah, di suara ini dia akan diambil frame per frame-nya, dimulai dari frame per kata maupun per huruf. Nah, makanya di input layernya itu dia akan dimasukkan, di input layernya sudah dipisahkan untuk frame per frame-nya, dimulai dari frame 1-nya, frame 2-nya apa, frame 3-nya, dan frame seterusnya. Nah, kemudian dari frame ini dia akan diproses di hidden layer, di mana dari set 1, set 2, dan set seterusnya, yang kemudian outputnya berupa Y1 sampai Y10. Ketika di frame 1 ini dia berupa angka, maka di kelasnya akan diklasifikasi menjadi kelas angka, di mana dari angka 1 sampai angka 10. Ketika kita mau buat deteksi untuk suara huruf, maka di frame satunya, maka di outputnya akan menjadi beberapa kelas, di mana dia ada kelas A sampai kelas Z, di mana itu akan ada jadi 26 kelas. Maka outputnya akan jadi 26 kelas. Selanjutnya ada studi kasus prediksi harga rumah. Nah, untuk prediksi harga rumah ada berbeda dia dengan klasifikasi. Yang pertama dari input layernya, di mana input layernya ada luas tanahnya yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Karena data-data ini adalah data yang sudah pasti atau data-data lampau, maka akan diproses di hidden layernya, kemudian menghasilkan output, di mana outputnya ini berupa rentang antara 0 sampai 1. Begitu juga dengan studi kasus prediksi harga emas. Harga emas H-1 jadi input layer 1, begitu juga H-2 jadi input layer 2, kemudian diproses ke hidden layer, dan kemudian outputnya menjadi prediksi antara rentang 0 sampai 1. Selanjutnya kita masuk ke elemen neural networks, di mana elemen neural network itu ada 3,
Yang pertama neuron, yang kedua koneksi, dan yang ketiga bobot atau wakes. Nah, untuk neuron, dia direpresentasikan oleh lingkaran seperti X2, X1, X2, dan Y1. Itu yang disebut dengan neuron, yang berfungsi sebagai unit menerima dan memproses informasi. Selanjutnya ada koneksi, yaitu representasikan oleh garis biru yang menghubungkan antara neuron untuk menyalurkan sinyal dari satu titik ke titik lainnya. Dan yang terakhir ada bobot atau wake. Ia adalah angka di atas garis koneksi seperti di contoh gambarnya, itu ada angka 2 dan min 1 yang menentukan seberapa besar pengaruh nilai dari sebuah neuron terhadap neuron berikutnya. Nah, kita masuk ke contohnya. Di contohnya ini kan ada neuron X1 dengan nilainya 1, kemudian ada koneksinya 2, terus ada X2 dengan nilainya min 1, dan bobot koneksinya itu ada min 1. Ketika dimasukkan ke rumus, berarti rumusnya itu yaitu X1 dikali KY1 atau W1 ditambah X2 dikali W1. Maka hasilnya itu 1 dikali 2 ditambah min 1 dikali min 1. Hasilnya 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, di 3 ini dia belum bisa menjadi output karena nilainya itu bukan nilai antara 0 dan 1. Maka dia akan dirubah ke dalam bentuk fungsi aktivasi sigmoid, di mana fungsi aktivasi sigmoid ini rumusnya itu yaitu output Y1 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min X. Dengan ketika kita masukin ke rumus, hasil dari output tadi, maka hasilnya itu adalah 1 per 1 plus E pangkat min 3, dimana hasilnya itu 0,953. Maka output terakhirnya atau output hasilnya itu yaitu 0,953. Masuk ke contoh soal kedua, di mana ini kita punya dua input layer yaitu 0,5 dan min 0,1. Terus kemudian kita punya 4 garis koneksi dengan masing-masing bobot pertama dari X1 ke Z1, dari X1 ke hidden layer Z1 yaitu 2, X1 ke Z2 itu 1, X2 ke Z1 itu min 1, dan X2 ke Z2 itu min 2. Ketika kita masukkan ke rumus, maka rumusnya menjadi Z1 itu 0,5 dikalikan dengan 2 ditambah min 0,1 kalikan min 0,1 sama dengan 1 plus 0,1. Maka hasilnya itu 1,1. Jadi nilai untuk hidden layer pertamanya itu, hidden layer Z1-nya itu yaitu 1,1. Kita ubah ke fungsi aktivasi menggunakan rumus sigmoid, di mana Z1 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min 1,1 sama dengan 0,75. Selanjutnya kita rubah Z2 ini menjadi, selanjutnya kita cari nilai dari Z2 ini, di mana dari X1 ke Z2 ditambah X2 ke Z2. Maka kita masukkan ke rumus 0,51 dikali 1 ditambah min 0,1 dikali min 2. Hasilnya 0,5 ditambah 0,2 sama dengan 0,7. Kita rubah Z2-nya dalam bentuk fungsi aktivasi sigmoid, di mana 1 per 1 plus E pangkat min 0,7 sama dengan 0,67. Setelah kita dapatkan nilai dari Z1 dan Z2-nya, maka kita hitung lagi antara Z1 ke Y1-nya, di mana nanti Z1-nya dikalikan dengan wake garis koneksi dari Z1 ke Y1, di mana hasilnya itu jadi 0,75 kali 1. Begitu juga dengan Z2 ke Y1 yaitu 0,67 kali min 2. Hasilnya 0,75 ditambah min 1,34. Jadi Y1-nya itu sama dengan 0,59. Kita rubah min 0,59 ini menjadi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, di mana kita masukkan ke rumus 1 plus E pangkat min
pangkat min dalam kurung min 0,59, hasilnya min 0,36. Selanjutnya yaitu ada cara menentukan bobot. Nah, untuk menentukan bobot itu, yang pertama kita harus inisialisasi acak. Pada awal proses, bobot diberikan nilai angka acak yang sangat kecil sebagai titik mulai sebelum jaringan mengenal data. Kedua, perhitungan error atau loss-nya. Jaringan melakukan prediksi lalu membandingkan hasilnya dengan jawaban yang benar untuk menghitung seberapa besar kesalahannya. Dan yang terakhir itu pembaruan bobot atau backpropagation, yaitu menggunakan algoritma optimasi seperti gradient descent. Nilai bobot diubah sedikit demi sedikit untuk memperkecil error pada putaran berikutnya sehingga output bisa sama dengan target. Selanjutnya ada arsitektur neural networks, di mana yang pertama itu ada perseptron, yaitu dia punya dua neuron, yaitu input layer dan output layer. Selanjutnya ada multilayer perseptron. Dia itu mempunyai 3 neuron, yaitu neutron input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, di multilayer perseptron ini dia bisa lebih dari 1 hidden layer dan maksimal 2 hidden layer, yaitu jadi totalnya itu bisa jadi 1 input layer, 2 hidden layer, dan 1 output layer. Selanjutnya, ketika ada lebih dari 2 hidden layer, maka dia akan disebut dengan deep neural network. Dan yang terakhir ada recurrent neural network, di mana di proses neuronnya dia bisa mempunyai metode maju mundur. Jadi ketika si input layer ini diproses oleh hidden layer, maka hidden layer ini bisa mengembalikan prosesnya ke input layer. Oke. Thank you.